Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 943 Ayah dan anak minum, berikan pada 2000. Beberapa kata sederhana ini mengandung kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab yang sangat kuat. Ini juga berarti bahwa tugas apapun yang diberikan kepada 2000 akan sangat berat dan sulit. Di akhir wawancara, reporter cantik itu tiba-tiba tersenyum dan bercanda. Bisakah Anda memberitahu orang-orang di negara ini, apakah 2000 sekarang memiliki misi? Tentu saja wartawan cantik itu tahu apa yang dilambangkan tahun 2000. Sekalipun ada misi, Chu Chen tidak bisa mengatakannya di sini. Namun, tanpa diduga, Chu Chen malah mengangguk. "Iya." Mata wartawan cantik itu tiba-tiba membelalak dan menatap Chu Chen. Chu Chen tersenyum. "Saya yakin semua orang akan segera melihatnya." Begitu video wawancara itu keluar, langsung menimbulkan kegemparan. Mereka yang memperhatikan upacara pemberian medali pertahanan nasional hari ini semuanya sangat penasaran dan menantikan misteri dan kekuatan tahun 2000. Audio milik Internet Sober meledak. Channel. Kita lihat saja nanti. Misi apa yang akan dilakukan tahun 2000? Tidak diragukan lagi, hal ini akan menarik perhatian dunia. Mengharapkan, dunia luar riuh dengan keributan, tetapi Chu Chen telah kembali ke rumah. Halaman yang tenang di tengah kawasan ibu kota yang ramai, memiliki harga yang tak ternilai. Chu Chen berjalan di jembatan dan melihat ke kejauhan. Di rumah sangat sepi, ibunya Bei Wanxing dan Song Yan belum kembali dari berbelanja. Chu Chen berjalan-jalan tetapi tidak melihat ayahnya di rumah. Chu Chen tiba-tiba berpikir bahwa dia belum pernah mendengar orang tuanya menyebutkan apapun tentang kakek neneknya. "Saya akan bertanya saat saya punya kesempatan." Chu Chen mendorong pintu hingga terbuka, yang berubah menjadi ruang kerja Chu Haozu. Ruang belajarnya didekorasi sangat sederhana, dengan beberapa lukisan di dinding. Kelihatannya tidak begitu mengesankan, tetapi Chu Chen tahu bahwa lukisan apapun di sini merupakan harta karun yang langka dan tak ternilai harganya. Chu Chen juga melihat kaligrafi Chu Haozu di ruang kerjanya. "Aku tidak pernah menyangka ayahku benar-benar menguasai sapuan kuas Jingyun Buyu." Chu Chen berseru kagum. Ada 5 master besar dalam dunia kaligrafi dan lukisan. Salah satunya adalah Suang Xian Rushen karya Chu Chen, dan sapuan kuas Jingyun Buyu juga merupakan salah satunya. Chu Chen merasa bahwa ia mewarisi gen yang cukup sempurna dari ayahnya. Terdengar suara langkah kaki di luar. Chu Haozu muncul di pintu ruang belajar. Chu Chen mengangkat kepalanya. "Ayah." Chu Haozu masuk, dan setelah beberapa saat, mengangguk, "Selamat." Chu Chen mengangguk, "Terima kasih." Chu Haozu tidak tahu harus berkata apa. Chu Chen tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada keretakan antara ayah dan anak, tetapi jarang ada ruang bagi mereka untuk bergaul dengan tenang. Percakapan canggung yang menyebalkan ini, Chu Chen juga ingin menghilangkan kecanggungan ini. Tetapi dia sudah memikirkan Audio banyak topik milik dan Sober tidak tahu Channel. bagaimana memulainya. Setelah beberapa saat, Chu Chen tiba-tiba berkata, "Ayah, apakah kamu ingin anggur?"
Chu Haozu awalnya menggali lantai dengan jari kakinya karena malu, tetapi dia segera mengangguk setelah mendengar ini. Ayah dan anak tersebut merupakan pejuang di alam transformasi ilahi, dan minuman beralkohol biasa tidak memiliki efek apapun pada mereka. Untungnya mereka masih memiliki soul refining red wine. Keduanya datang ke paviliun di tengah danau, dengan 3 atau 2 piring kacang dan kacang-kacangan dan penuh anggur. Chu Chen tidak lupa memanggil Liu Siwan. Lagi pula, dengan adanya si tukang ngobrol ini, ayah dan anak itu akan punya lebih banyak topik untuk dibicarakan. Terlebih lagi, Liu Siwan adalah pecinta anggur, jadi dia sangat diperlukan dalam acara minum apapun. Siwan, perkenalkan, ini ayahku. Chu Chen menaruh roh master pedang di atas meja. Chu Haozu juga telah melihat jiwa itu, jadi tidak mengherankan bila Chu Chen memiliki jiwa yang mengikutinya. Dia segera menjadi akrab dengan Liu Siwan. Liu Siwan memang banyak bicara, terutama jika menyangkut topik anggur. Liu Siwan dipenuhi dengan emosi. Dulu, ada sejenis anggur yang terkenal di seluruh dunia. Namanya terdengar sangat aneh. Disebut anggur kucing. Anggur itu tidak dibuat dengan kucing, tetapi pembuat anggurnya bernama Xiao Maur. Saya belum pernah melihat orang ini, tetapi saya hanya mendengar bahwa dia adalah wanita cantik dengan telinga kucing, wanita yang luar biasa. Apa istimewanya anggur Maoer? Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Rasanya seperti nektar saat masuk ke tenggorokan, dan begitu kuat hingga membuat Anda mabuk seperti dewa. Liu Siwan berkata, ada cangkir khusus untuk minum anggur Maoer. Konon, bahkan orang penting di puncak alam kesengsaraan tidak dapat minum lebih dari 100 cangkir anggur Maoer. Chu Haozu tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jika aku dapat mencicipi secangkir anggur Maoer, aku tak akan menyesal seumur hidupku. Chu Chen menatap Liu Siwan. Terakhir kali kamu mabuk, itu tidak mungkin. Suara Liu Siwan sedikit canggung. Kebetulan itu adalah acara besar sekte, dan pemimpin sekte mengirim saya untuk mengambil anggur kucing kesayangannya. Saya sempat merasa rakus, jadi saya minum sedikit. Akibatnya dia mabuk selama 2000 tahun. Chu Chen curiga bahwa pemimpin sekte pedang abadi Susan tidak ingin membawa orang ini ke Qingji karena alasan ini, tetapi menyegel jiwanya di batu hamil dewa dan membiarkannya berjuang sendiri. Sedikit itu berapa? Chu Haozu ingin mengetahui toleransi alkohol Liu Siwan. Hanya sekitar 100 cangkir. Liu Siwan merasa makin malu. Chu Chen membuka matanya lebar-lebar. Liu Siwan baru saja mengatakan bahwa bahkan tokoh teratas di alam kesengsaraan tidak dapat minum lebih dari 100 cangkir anggur kucing. Tetapi dia benar-benar meminum 100 cangkir dalam satu napas. Dia beruntung tidak mati karena mabuk. Ayo, minum. Chu Chen mengambil gelas anggur dan berdenting-denting gelas dengan ayahnya. Meskipun kami tidak punya anggur kucing, anggur merah yang menyegarkan jiwa ini juga cukup enak. Bersulang, Liu Siwan tercengang. Dia tiba-tiba berpikir bahwa di pesta minum ini, dia hanya bertanggung jawab untuk memeriahkan suasana. Masalah minum tidak ada hubungannya dengan dia.
Liu Siwan tiba-tiba merasa bosan dan berhenti bergabung dalam percakapan antara ayah dan anak itu. Namun, setelah Liu Siwan mulai berbicara, jarak tak kasat mata antara ayah dan anak itu menghilang, dan keduanya menjadi semakin bahagia saat berbicara. Soul Refining Red Wine bukanlah minuman biasa. Bahkan para pendekar di alam transformasi ilahi dapat dengan mudah mabuk setelah meminumnya. 2 jam berlalu, di dalam paviliun, tanah ditutupi dengan kulit kacang. Chu Chen merasakan kepalanya berat, anggur merah yang memurnikan jiwa memberi dampak pada jiwanya. Ayah, aku baru saja mempelajari seni bela diri kuno yang baru, biar aku tunjukkan padamu. Chu Chen berdiri, tanpa diduga, Chu Haozu menjadi lebih bersemangat. Dia berdiri dan menepuk bahu Chu Chen, sungguh canggung memanggilmu ayah. Kakak, biarkan aku melihat kungfumu. Chu Chen tertegun. Kepribadian ayah hancur setelah minum. Aku tidak menyangka dia punya sisi yang begitu bergairah dan tak terkendali. Namun, meskipun Chu Chen sudah banyak minum, dia masih tidak berani memanggilnya kakak secara langsung. Chu Chen mengeluarkan pedang panjang. Dalam situasi ini, kita harus melakukan teknik pedang mabuk. Liu Siwan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Mata Chu Chen langsung berbinar saat dia menatap Liu Siwan. Artinya jelas, cara Chu Chen memandang Liu Siwan seolah-olah dia sedang menatap harta karun. Orang ini akan mengeluarkan beberapa barang bagus dari waktu ke waktu. Liu Siwan nampaknya tidak terlalu memikirkan teknik pedang mabuk dan mengajarkannya kepada Chu Chen dengan sangat gembira. Chu Haozu juga seorang jenius seni bela diri, dan dia juga menguasai teknik pedang mabuk. Saat matahari terbenam, di paviliun halaman klasik, 2 pedang menari secara bersamaan. Ayah dan anak itu memperagakan seni pedang dalam keadaan mabuk. Pedang itu berkelebat, ganas dan menakutkan. Saat pertunjukan berjalan lancar, Chu Chen tak kuasa menahan diri untuk melemparkan sebotol kecil anggur kepada Chu Haozu. Minumlah lebih banyak. Semakin banyak dia minum, semakin mabuk dia. Semakin banyak dia menari, dan cahaya pedang menjadi semakin menyilaukan. Liu Siwan sangat gembira. Ini adalah perasaan seperti sedang mabuk. Aku benar-benar ingin mabuk lagi. Di kejauhan, Bei Wanxing dan Song Yan berjalan bergandengan tangan. Ketika mereka melihat ayah dan anak itu terhuyung-huyung dan menari sambil membawa pedang, mereka berdua tertegun. Setelah serangkaian permainan pedang mabuk selesai, Chu Haozu melingkarkan lengannya di bahu Chu Chen dan berkata, "Ayo, saudara, mari kita lanjutkan minum." Audio milik Chu Solter Chen Channel. bersendawa, "Kakak, jumlahnya banyak sekali." Bei Wanxing memegang dahinya dengan tangannya. Ayah dan anak ini benar-benar gila. Bab 944. Hal-hal aneh di kota Baisha. Suatu malam telah berlalu. Saat Chu Chen bangun, dia sedang tidur di tempat tidur empuk. Dia mengulurkan tangan dan merasakan sesuatu yang lebih lembut daripada tempat tidur. Dia segera memeluknya. Setelah beberapa saat, Chu Chen membuka matanya. "Yan, bukankah aku minum dengan ayahku? Kok sudah fajar?" "Biarkan saya menunjukkan sebuah video." Song Yan menatap Chu Chen sambil tersenyum dan mengeluarkan ponselnya.
Dalam video, Bai Wanxing memarahi Chu Haozu karena membuat putranya mabuk. Akibatnya, Chu Haozu memelototi Bai Wanxing dan berkata, "Wanita." Chu Chen tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Ayah senang minum." Videonya belum berakhir, Chu Chen menepuk bahu Chu Haozu dan berkata, "Kakak, jangan ganggu kakak iparmu." Chu Chen ketakutan. Setelah beberapa saat, Chu Chen menutupi kepalanya dengan selimut. Di sampingnya terdengar suara tawa Song Yan. Masyarakat telah mati. Chu Chen bersembunyi sampai siang sebelum merangkak keluar dari tempat tidur. Tanpa dia sadari, begitu dia berjalan menuruni tangga, dia melihat Bai Wanxing duduk di sofa dan Song Yan tengah membuat teh. "Ayah tidak ada di sini." Bai Wanxing menoleh dan berkata, "Kakakku sudah bangun." Chu Chen berharap ia bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Dia memaksakan senyum di wajahnya. "Bu, sudah berakhir, sudah berakhir. Kemarilah dan minum teh." Bai Wanxing tersenyum. Chu Chen melihatnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Di mana ayahku?" "Dia lebih tidak tahu malu darimu," Bai Wanxing berkata. Setelah menonton video tadi pagi, dia langsung terduduk dari tempat tidur karena terkejut, lalu melompat keluar jendela, memanjat atap dan dinding, dan tidak ada kabar lagi sejak saat itu. Chu Chen menepuk kepalanya. "Saya benar-benar lupa bahwa saya bisa melarikan diri." Tidak akan terlambat untuk kembali setelah Anda melupakannya setelah beberapa saat. Sementara ini aku hanya bisa diam menerima ejekan ibuku. Bai Wanxing menatap Chu Chen. "Mengapa kamu diam saja? Apakah kamu merindukan saudaramu?" Chu Chen batuk beberapa kali dan segera menundukkan kepalanya untuk minum teh. "Pada saat kritis itu, paman kedua saya menyelamatkan hidup saya." Chu Kaiping menelepon. Chu Chen segera berdiri dan berjalan keluar sebelum telepon tersambung. "Paman kedua." Chu Kaiping tersenyum dan berkata, "Kamu sudah sadar sekarang." Chu Chen membelalakkan matanya. Chu Kaiping melanjutkan, "Ada makan malam perayaan tadi malam. Tetapi Anda, sang tokoh utama, tidak hadir. Saya bertanya kepada saudara ipar saya dan mengetahui bahwa Anda dan putra Anda sedang mabuk di rumah. Tampaknya Anda benar-benar memiliki hubungan ayah-anak yang erat. Kasih sayang antara ayah dan anak begitu dalam, dan mereka memperlakukan satu sama lain seperti saudara." Chu Chen bergumam dalam hati. "Saya punya kabar baik untuk Anda. Xiao Kun dan 3 orang lainnya telah berhasil mengambil alih tubuh 3 orang terpidana mati. Selain itu, mereka juga berhasil sedikit mengubah penampilan mereka selama proses tersebut. Selain itu, mereka juga mengubah gaya rambut dan mengenakan 2000 seragam. Tidak ada jejak 3 orang terpidana mati di tubuh mereka." Chu Kaiping berkata, "Saya juga akan mengatur pendaftaran rumah tangga dan kartu identitas mereka sesegera mungkin." Chu Chen percaya pada efisiensi Biro Operasi Khusus. "Juga, kalian akan berangkat besok pagi. Jika anggota perempuan dari 2000 berangkat bersama kalian, dia akan tiba di ibu kota hari ini." Chu Kaiping berkata, "Sebagai penampilan pertama tahun 2000, saya pribadi menyarankan agar dia dapat berpartisipasi." Besok, Chu Chen tidak menyangka akan secepat ini. Tapi itu benar.
Meskipun tidak semua negara yang mengirimkan permintaan bantuan telah menyetujui perjanjian pertukaran dan bantuan timbal balik paman saya, mereka tidak dapat lagi menunda bagi mereka yang telah menyetujui. Tidak masalah, Chu Chen langsung setuju, dengan kilatan cahaya di matanya. Tur dunia tahun 2000 akan segera dimulai. Tentu saja, Chu Chen tidak bermaksud meremehkan orang-orang kuat di dunia. Dia cukup percaya diri untuk menaklukkan orang-orang kuat dari seluruh dunia. Jika seburuk-buruknya dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia akan melepaskan 30 jiwa Zhang Tianbei yang tersisa dan mengeroyok lawan. Kecuali jika muncul orang kuat yang mempunyai kekuatan supranatural. Chu Chen memberitahu Liu Ruyan, dan Liu Ruyan berkata bahwa dia akan segera berangkat dan akan dapat bertemu Chu Chen di ibu kota dalam beberapa jam. Chu Chen kembali ke aula. Paman kedua baru saja memberitahu saya bahwa saya akan memimpin tim untuk berangkat besok pagi untuk memenuhi kontrak pertukaran dan bantuan timbal balik yang ditandatangani dengan berbagai negara. Pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Bei Wanxing berkata, jangan remehkan latar belakang masing-masing negara. Terlebih lagi, jika benar-benar kebangkitan jiwa asli dari 2000 tahun lalu yang menyebabkan masalah, sejarah keberadaan mereka lebih panjang dari sejarah masing-masing negara. Siapa tahu mereka akan memiliki cara yang sulit untuk dipertahankan. Mengetahui putranya akan pergi, Bei Wanxing berhenti menggodanya tentang apa yang terjadi tadi malam. Saya ingatkan Anda berulang kali, keselamatan adalah yang utama. Malam harinya, Song Yan sendiri memasak sepiring penuh hidangan lezat. Bu, aku tidak tahu seperti apa seleramu, tetapi Chu Chen sangat menyukai hidangan ini, kata Song Yan. Bei Wanxing tersenyum, aku juga suka makan, kemarilah. Mata Bei Wanxing tiba-tiba menatap Chu Chen. Chen, kamu tidak akan minum kali ini, kan? Chu Chen melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak. Kalau minum lagi, kamu anjing. Chu Chen sekarang penuh dengan rasa jijik terhadap alkohol. Satu-satunya hal yang menenangkan tadi malam adalah dia masih ingat teknik pedang mabuk yang diajarkan Liu Siwan. Setelah makan malam, Liu Ruyan juga tiba. Namun, Liu Ruyan berkata bahwa dia akan mengunjungi seorang teman baiknya dan membuat janji dengan Chu Chen untuk bertemu besok. Chu Kaiping mengirim Chu Chen informasi yang relevan tentang misi ini. Negara yang akan kita tuju besok adalah Pakistan. 10 hari yang lalu, sesuatu yang aneh terjadi di kota Baisha, negara bagian Ba. Orang-orang hilang satu demi satu dan kemudian ditemukan di dekat daerah aliran sungai. Meskipun mereka berada di tepi sungai, jasad mereka dalam keadaan hangus, yang menunjukkan bahwa mereka telah mati terbakar. Kota Baisha mengerahkan sejumlah besar tenaga kerja untuk melakukan penyelidikan, dan pemerintah Pakistan juga mengirimkan para ahli untuk melakukan penyelidikan, tetapi banyak orang terus yang meninggal. 2 hari yang lalu, Biro Operasi Khusus menerima pesan darurat dari Pakistan. Komunikasi antara Chu Kaiping dan pejabat negara Ba sangat harmonis. Lagi pula, hubungan kedua negara itu sangat baik. Negara Ba mendapatkan janji Chu Kaiping hampir tanpa biaya. Pasukan 2000 yang dipimpin Chu Chen memilih kota Baisha di negara bagian Ba untuk pertempuran pertamanya, yang juga mengirimkan sinyal ke dunia.
mereka yang mematuhiku akan makmur. Tidak, mereka yang cocok denganku tentu akan ditolong terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku antar negara. Setelah Chu Chen melihatnya sekilas, dia mengerti apa yang dimaksud paman keduanya. Pertempuran kota Baisha harus diperjuangkan dengan indah. Keesokan harinya, markas besar Biro Operasi Khusus. Chu Chen datang lebih awal. Departemen baru 2000 memiliki area kantor khusus. Ini adalah pertama kalinya Chu Chen berada di markas besar Biro Operasi Khusus. Begitu dia turun dari mobil, Chu Kaiping sudah menunggunya. Masuklah ke kantor pusat, lantai 6 gedung tersebut. Seluruh lantai ini milikmu, 2000. Bukankah itu mengesankan? Kata Chu Kaiping. Ini adalah perlakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Biro Operasi Khusus. Lift mencapai lantai 6 dan keduanya berjalan keluar berdampingan. Di area perkantoran yang luas itu, angka 2000 terlihat di mana-mana. 3 pria berdiri berjajar, mengenakan seragam 2000. Menatap Chu Chen dengan ekspresi serius dan mata bersemangat. Salah satu dari mereka hendak berbicara ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menegakkan punggungnya dan mengangkat tangannya untuk memberi hormat. "Halo, Kapten Chu." Ini adalah penghormatan militer yang baru saja mereka pelajari. Chu Chen memandang ketiga orang itu dan menebak identitas mereka. Siapa di antara kalian bertiga yang merupakan pendekar cincin emas? Salah satu dari mereka dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Laporkan, saya Xiao Kun." Dua lainnya juga memberikan nama mereka. "Nama saya Qiu Zitong." "Nama saya Zhang Dafei." Chu Chen melirik orang terakhir, yang reputasinya sangat berani dan mendominasi. "Di mana Suster Liu?" Chu Chen bertanya. Pagi ini, Liu Ruyan tiba di markas besar Biro Operasi Khusus sebelum dia. Tepat saat dia selesai berbicara, suara langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Liu Ruyan, mengenakan seragam 2000, berjalan menuju sisi ini. Chu Chen dan yang lainnya mendongak dan tertegun. Bola mata mereka hampir melotot, cantik, bersambung.